Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah panjenengan bisa mendapatkan acara yang jelas. Karena saat ini banyak acara yang tidak jelas. Mau kemana sih acara itu kan seperti itu kan? Nggak jelas. Ya seperti barang. Ada barang itu kan mestinya ada bendanya, Bunda. Ini ada barang yang nggak ada bendanya. Barang apa itu yang nggak ada bendanya, Bunda? Yaitu barangkali. Loh, ini nggak ada bendanya ini. Oh, disebut barang kok kali ya apa? Ya, nah untuk yang jelas-jelas inilah acara yang jelas. Jelas ngajinya seneng, ngajinya gamblang, ngajinya gampang. Yaitu Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Masih di sesi yang kedua, Ustadz Zaki masih memaparkan tentang pengertian sholat jamak dan ketentuan sholat jamak. Ya, rukhsah ini Cak jadi Sahabat Fajar, bunda-bunda Nurul Hikmah. Rukhsah itu pakai kha. Rukhsah. Rukhsah. Pakai kha dan shad ya. Itu merupakan bagian bagaimana Allah itu mengerti keadaan kita. Sehingga apa? Sehingga tidak setiap keadaan itu boleh. Maka ulama bersepakat yang dibolehkan itu ada beberapa sebab. Yang paling prinsip 4, yang pertama sebab dia perjalanan atau musafir. Yang kedua sebab karena sakit. Sakit itu boleh jamak. Dikatakan tak jadi mungkin karena ada operasi yang tidak mungkin harus wudhu sesering mungkin sehingga digabung-gabung. Yang ketiga adalah suasana genting. Ya, suasana genting. Yang keempat suasana yang udzur syar'i. Udzur syar'i ini masuk di dalamnya kemacetan yang sangat padat. Itu boleh. Boleh. Jadi ada 4 ketentuan ini. Nah, jangan kesankan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, itu kita ringankan, kita remehkan. Allah oleh dijamak terus. Akhirnya bendito dijamak. Nah, ini beda dengan qashar. Qashar itu meringkas. Kalau qashar ini memang pure adalah perjalanan. Dan itu ada jaraknya. Kalau jamak tidak. Jamak itu hanya mengumpulkan sholat tanpa harus berapa jarak tempuh perjalanan kita, tidak ada masalah. Tapi jangan diringkas. Kalau sudah masuk diringkas itu artinya sholat yang jumlahnya 4 menjadi 2. Zuhur, asar, isya. Jadi zuhur, asar itu 2-2. Maghrib, isya, maghrib tetap 3, isyanya 2. Tapi kalau jamak bebas. Nah, 1. Yang disebut musafir atau pergi ini adalah perginya benar-benar bukan karena maksiat. Bisa karena silaturahim, bisa karena bekerja, atau karena ibadah yang lain, boleh. Kalau pergi karena maksiat ya jangan dijamak. Yang kedua sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang terhalang bagi dirinya untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut. Ojo loro panu jamak. Aku jamak Mbak, apa kadasen. Jangan ya Bu ya. Kemudian tentang udzur. Udzur itu yang syar'i Bunda. Udzur syar'i itu ya benar-benar udzur. Sehingga kita tidak bisa menjalankan sholat di waktu itu. Mungkin karena hujan deras, karena banjir, kita tidak bisa menjangkau tempat sholat dan lain sebagainya, termasuk situasi genting. Kita itu sudah berada di tempat, ternyata ada harimau, kasus ini Bunda. Sehingga kita itu diem saja di situ, nggak bisa bergerak kemana-mana, sementara posisi kita najis, tidak punya wudhu, tidak bisa sholat. Maka disitulah diperbolehkan untuk jamak. Hujan deras Ustaz. Hujan deras termasuk juga. Tapi saya kira ya udzur-udzur seperti itu di zaman modern ini ya tidak terlalu Bunda. Tidak terlalu. Betul. Sekali lagi, ini adalah sebuah rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti sayangnya Allah dan rasa pengertiannya Allah terhadap keadaan kita. Kita itu punya keadaan Bunda, Sahabat Fajar, yang tidak selamanya normal. Seperti kami kemarin pergi ke Banyuwangi, kami jamak sholatnya. Karena berada di kereta, tidak jadi. Lah kereta itu kan pagi, berangkatnya itu jam 10 dari sana, sampai sini asar. Kate beber sajadah nang kereta niku goyang-goyang saja. Akhirnya jamak takhir dan lain sebagainya. Nah, betapa kita merasa Allah itu maha cinta dan sayang serta perhatian kepada kita atas rukhsah tersebut. Ya, di perjalanan itu bisa dijamak asal perjalanannya adalah dalam rangka ibadah. Kalau perjalanannya maksiat nggak boleh dijamak, tapi dikandakno mak. Ya. Iya, wong maksiat itu masa ya. Mungkin satu jadi ya tentang qashar tadi. Kalau qashar semua ulama sepakat itu harus di atas 86 km. Tapi kalau jamak
dari simpang Dharma Permai ini menuju ke Dukuh Kupang itu seandainya terhalang, boleh jamak. Tapi jamak, jangan diringkas. Karena masih dekat. Ya. Dibolehkan mengumpulkan tapi tidak dibolehkan meringkas. Tapi kalau sudah jauh, maka rukhsah yang kedua Allah berikan, boleh dijamak, boleh qasar. Digabung boleh, jamak, diringkas qasar juga boleh. Alhamdulillah. Ini adalah kajian yang kadang-kadang geger begitu Ustaz. Ya. Lah, kemudian saya juga pernah begini Ustaz. Niku isok di kerjakan dengan seperti biasanya kok dijamak. Katakan ya, kita ke Blitar. Ya, kemudian ada yang lo mau masjid kok. Lah apa ada dijamak barang itu. Nah, ini bagaimana mengatasi Allah itu mencintai orang-orang yang ketika diberikan keringanan diambil. Diskon itu untuk diambil, Bu. Ini. Diskon itu untuk diambil. Ini penting ini, Mbak. Bukan untuk diremehkan, bukan untuk dibuat mainan, tapi justru ini kita respon, kita ambil sebagai sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuan Cak Jadi, kalau seandainya kita sekarang menjamak, Bu ya. Jamak duhur sama asar, maka niatkan kalau seandainya kita akhirkan jamak takhir, niatnya harus di duhur. Kalau maghrib sama isya kita niatkan jamak takhir di isya, niatnya harus di maghrib. Jadi jamak itu niatnya harus di sholat yang awal waktu. Walaupun di takhir niatnya di awal. Itu ketentuannya Bunda. Dan yang dilaksanakan sholat itu harus sholat yang lebih awal. Jadi maghrib isya, walaupun nanti itu di takhir, maghrib dulu baru isya. Duhur asar, sholat di asar, duhur dulu baru asar. Itu pakai qomat Ustaz? Iya. Jadi di sela-sela itu ada qomat. Dan pastikan harus runtut Bunda. Jangan kita duhur dulu, marono mangan rong piring, marono asar. Harus terus. Paling tidak jedahnya itu adalah qomat itu sendiri. Qomat untuk 2 sholat. Jadi sholat duhur dikomati, sholat asar dikomati, maghrib dikomati, isya juga dikomati. Alhamdulillah. Pun cetha jelas nggih. Kadang-kadang geger perkara jamak nggih kan. Perkara mak gak direken. Ngoten niku nggih. Tadi ini ya kadang-kadang memang kula nate sholat jamak, kemudian napa kula makmum imame ngenteni apa iki? Lho kok gak mulai? Akhirnya bilang, "Qomat." Ngoten Ustaz. Jadi antara sholat, katakan sholat jamak takhir duhur asar, setelah qomat dohor, setelah dohor kemudian qomat lagi. Iya, itu untuk nyela-nyelai, berarti ada 2 sholat di situ. Tujuannya itu. Alhamdulillah, tambah ilmu, tambah pengetahuan, tambah wawasan. Nggak ada geger kalau kita bisa terus mendapatkan ilmu dan tambah ilmu serta wawasan kita. Untuk itu betul usah geger. Ayo monggo sareng-sareng bersama acara Sahabat Fajar Barokah Manfaat.